Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nisakila dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Damayanti. yang kedua, Perkenalkan, nama saya Sumarwah. dan yang terakhir. Saya Vin Ernawati. Di sini kami akan membahas mengenai penulisan kata. Salah satu yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu merupakan bahasa nasional dan seharusnya kita menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia tentu dengan baik dan benar, bukan dicampur adukan dengan beberapa bahasa seperti bahasa gaul, bahasa asing, bahkan bahasa daerah lainnya. Dalam hal ini, media berpengaruh kuat kepada masyarakat dalam berbahasa. Tetapi kenyataannya, media menampilkan dan menulis bahasa yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan dengan mencampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing, bahkan bahasa gaul. Penulisan kata dan penggunaan bahasa Indonesia semakin hari semakin kacau, dan belum ada lembaga pemerintah dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap masalah ini. Apabila penulisan kata dan penggunaan bahasa kian hari terus tergeser oleh bahasa asing dan bahasa daerah atau bahasa gaul, maka posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan terlupakan oleh masyarakat. Hal seperti itu terjadi karena masyarakat tidak tahu bagaimana cara penggunaan kata yang tepat, serta mereka tidak tahu apa tujuan penggunaan kata dasar dan imbuhan. Oleh karena itu, dalam presentasi ini akan dibahas mengenai cara penulisan kata yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam penulisan kata, ada 11 pedoman yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kata dasar. Yang kedua adalah imbuhan. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Yang keempat adalah gabungan kata. Yang kelima adalah kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Yang ketujuh, kata sandang si dan sang. Yang kedelapan, partikel. Yang kesembilan adalah singkatan, yang kesepuluh akronim, dan yang ke-11 adalah angka dan lambang bilangan. Yang akan kami bahas adalah lanjutan dari penulisan kata. Yang pertama adalah singkatan. Singkatan merupakan proses pemendekan yang dilakukan dengan pengekalan sebuah atau beberapa huruf yang tidak membentuk kata. Selanjutnya, mari kita pelajari kaidah penulisan singkatan. Yang pertama, nama diri seperti nama resmi lembaga pemerintahan, organisasi, instansi, serta nama dokumen resmi yang diambil dari gabungan antar huruf pertama awal kata dan dengan huruf kapital serta tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya, DPR. DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ada lagi contoh lain yaitu KTP yang merupakan singkatan dari Kartu Tanda Penduduk, dan SMK yang merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Yang kedua, singkatan kata-kata umum yang terdiri atas 3 huruf dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, DLL yang merupakan singkatan dari dan lain-lain, dan DST yang merupakan singkatan dan seterusnya. Yang ketiga, singkatan kata-kata umum yang terdiri atas 2 huruf dan semuanya ditulis dengan huruf kecil dan setiap huruf diikuti dengan tanda titik. Contohnya,
AN yang merupakan singkatan atas nama. Contoh lain, DA yang merupakan singkatan dengan alamat. Yang keempat, singkatan nama orang, jabatan, sapaan, gelar ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal singkatan dan diikuti dengan tanda titik. Contohnya, R.A. Kartini yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng Kartini. Contoh lain, BPK Prof yang merupakan singkatan dari Bapak Profesor. Yang kelima, singkatan satuan ukuran, takaran, mata uang, timbangan, dan lambang kimia. Contohnya, KG yang merupakan singkatan dari kilogram. Ada lagi RP yang merupakan singkatan dari rupiah. Dan CM yang merupakan singkatan dari sentimeter. Baik, di sini saya akan membacakan dan akan sedikit menyampaikan tentang penulisan singkatan dan akronim. Akronim sebagai penyingkat nama. Daya ingat manusia secara universal sangat terbatas. Dengan keterbatasan itu, manusia berusaha mencari alternatif termudah dalam mengingat sesuatu yang panjang dengan bantuan bentuk-bentuk pendek. Bentuk pendek itu bisa berupa singkatan, pemenggalan, kontraksi, lambang huruf, atau akronim. Nah, selanjutnya ada akronim. Berbeda dengan singkatan, akronim merupakan hasil proses pemendekan yang membentuk kata sehingga dilafalkan seperti kata. Ya, kaidah penulisan akronim juga diatur dalam sejumlah kaidah. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan antara awal kata dengan awal kata dari deret kata, semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Jadi semuanya itu menggunakan huruf kapital, tidak disertakan tanda titik ya, tidak ada tanda titiknya. Tadi di awal pertama sudah ada yang disampaikan ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya Stein ya, STAIN. Itu semuanya menggunakan huruf kapital dan di belakangnya tidak ada tanda titiknya. Terus ada lagi MUI, ada lagi NIP, NIP ya, itu tidak ada tanda titiknya. Ada lagi ada IKIP, SIM, NIM, NIM ya. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara awal kata dengan suku kata dari deret kata diawali dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Tidak ada ya tanda titiknya, tetapi ini hanya huruf kapital hanya pada awal aja, hanya pada awal kalimat, dan seterusnya itu huruf kecil ya. Contoh, Golkar, Puskesmas, apalagi Unhas, Kemenag, Pertamina, Unanda, bahkan ada lagi Unindra ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, akronim yang bukan nama diri dan berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara suku kata dengan awal kata dari deret kata. Semuanya ditulis dengan huruf kecil. Semuanya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, terus rapim, pantas, rudal, bemo, berdikari. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Penulisan angka dan lambang bilangan. Dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan menggunakan angka Arab dan angka Romawi. Masalahnya,
kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan lambang bilangan itu ditulis dengan huruf. Contoh, sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Universitas Indraprasta mengunjungi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di Rawamangun, Jakarta Timur. Penulisan angka 2 dalam kalimat ini salah. Yang benar adalah ditulis dengan huruf. 2. Pajak bumi dan bangunan yang hanya dibayar 1, buka kurung 1, tutup kurung, kali dalam setahun itu harus ditaati bersama. Penulisan lambang bilangan dengan angka dan huruf sekaligus pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah, karena penulisan angka dan huruf secara bersamaan atau sekaligus hanya dilakukan pada kwitansi dan rumusan peraturan perundang-undangan, sehingga yang benar penulisannya adalah dengan huruf. 3. Dalam sehari kantor itu menerima 6 orang pelamar, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Penulisan dalam kalimat ini pun tidak sesuai dengan kaidah, karena ada lambang bilangan yang ditulis dengan huruf dan ada yang ditulis dengan angka, sehingga yang benar adalah ditulis dengan angka. Pertama, penulisan lambang bilangan yang menyangkut ukuran, panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang ditulis dengan angka. Contoh, tiap mahasiswa mendapatkan bantuan buku 5 buah. Luas tanah lapang itu 160 meter. Koruptor itu divonis 2 tahun penjara. Harga sepeda family itu Rp 800.000. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan yang menyangkut penomoran jalan, rumah dan kamar hotel atau apartemen atau kantor. Contoh, rumahnya beralamat di Jalan Mandiri 2, Ciracas, Jakarta Timur. Tias tinggal di Jalan Swadaya 3, RT 006, RW 002, nomor 39, Ciracas, Jakarta Timur. Senin, 9 Desember 2019, kami menginap di Hotel Cor Purwokerto, kamar 111. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan dengan angka yang menyangkut penomoran karangan dan ayat kitab suci. Contoh, kita dapat membaca aturan itu dalam buku KUHP bab 16 pasal 310 halaman 330. 2. Ciri orang bertakwa menurut Quran dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 3-4. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan dengan huruf. Contoh, dalam pertemuan yang sangat singkat itu hadir 7 orang gubernur dari Jawa. 7 menggunakan huruf, bukan angka. Panitia telah menyiapkan 15 buku novel untuk peserta seminar yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan dengan huruf dan angka sekaligus. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa penulisan angka dan huruf secara sekaligus hanya berlaku pada penulisan kwitansi dan peraturan perundang-undangan. Sehingga contohnya yang pertama, sudah diterima uang sebesar Rp 50 juta, buka kurung 50 juta rupiah, tutup kurung, untuk pembelian sebidang tanah 10 meter persegi. Contoh yang kedua,
Tiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 buka kurung 10 tutup kurung tahun dan atau denda paling banyak Rp 10 juta buka kurung 10 juta rupiah tutup kurung. Dan yang terakhir, penulisan lambang bilangan tingkat yang menjelaskan tentang tingkatan. Contohnya, angkatan 11 atau XI dengan menggunakan Romawi, atau bisa juga angkatan ke-2 menggunakan angka, bisa juga dengan menggunakan huruf, angkatan ke-11 tanpa menggunakan tanda hubung atau strip. Dan yang terakhir, dengan menggunakan angka, contohnya HUT RI ke-75. Selanjutnya yaitu penulisan kata ganti dan kata sandang, di mana dalam PUEBI diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata gantiku dalam kurung proklitik terletak di depan dan ku dalam kurung enklitik terletak di akhir tidak menimbulkan masalah dalam penulisan. Penulisan kata seperti ku sampaikan, ku ambil, bukuku, atau rumahku tidak menimbulkan masalah. Penulisan kata suratmu, pendapatmu, masalahnya, atau jumlahnya tidak menimbulkan masalah. Yang sering menimbulkan masalah adalah kata ganti kau, di mana penulisan kau lebih banyak salah. Contohnya, yang pertama, kau ambilkan titipan itu minggu depan. Yang kedua, kemarin kau bawa titipan itu saat pulang dari sini. Pada kalimat 1 dan 2, di mana kata ganti kau ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penulisan seperti itu sering kita temukan tetapi tidak sesuai dengan kaidahnya. Seharusnya kata ganti kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sehingga kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi 1. Nah, tolong kau ambilkan buku itu. 2. Kemarin kau bawa titipan itu dalam tasmu. Ada yang perlu diingat, yakni bahwa tidak semua kata ganti kau ditulis secara serangkai. Lalu bagaimana cara membedakannya? Untuk mengetahuinya, perhatikan contoh berikutnya. 1. Setelah mengerjakan tugas itu, kau boleh pulang nanti. 2. Kau akan mendapat hadiah itu kalau nilai rapotmu bagus. Pada kalimat 3 dan 4, kata ganti kau ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Hal itu berbeda dengan kalimat 1 dan 2 jika dicermati kata ganti kau pada kalimat 1 dan 2 dengan kalimat 3 dan 4, maka ada perbedaan, di mana perbedaannya yaitu terletak pada fungsi kata ganti dalam kalimatnya. Kita bandingkan kalimat 1 dan 2. Lihat contoh berikut. Penulisan kata sandang si dan sang, yakni sudah jelas, ditulis secara terpisah dengan kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sang ditulis dengan huruf awal kapital, hanya digunakan untuk nama Tuhan. Contohnya, 1. Selama ini dia berani melanggar perintah sang ayah. Kedua, serahkan semua masalah itu kepada sang pencipta. Kesimpulannya, penulisan kata terdiri dari 2 kata, yaitu penulisan dan kata. Yang berarti bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
Singkatan adalah proses pemendekan yang dilakukan dengan pengekalan sebuah atau beberapa huruf yang tidak membentuk kata. Kesimpulannya, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf pada suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Andi Sahtiari Zahir 2012. Kesimpulan, angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, isi, waktu, dan nilai uang. Sedangkan penulisan lambang bilangan dengan huruf yaitu digunakan pada bilangan pada awal kalimat, bilangan utuh, bilangan pecahan, dan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi. Sedangkan penulisan lambang bilangan dengan angka dan huruf sekaligus berlaku pada kwitansi, akta, dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya yaitu yang pertama kata ganti, di mana kata ganti kau bisa ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, akan tetapi tidak semua kata ganti kau bisa ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Lalu yang kedua, kata sandang si dan sang, di mana cara penulisannya yakni sudah jelas, ditulis secara terpisah dan menggunakan huruf terkecil atau menggunakan huruf kecil. Untuk penggunaan kata sang, menggunakan huruf kapital di awal, yaitu digunakan untuk nama Tuhan. Contohnya, selama ini dia berani melanggar perintah sang ayah. Kedua, serahkan semua masalah itu kepada sang pencipta.